Shalom. Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran Bapak, Ibu, dan Saudara semua di tempat ini. Dan saya mengucapkan terima kasih juga karena diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan untuk Natal kami beri tema Terang Dunia. Kita akan buka Alkitab kita di Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12, saya minta satu orang untuk membacakan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Ya, firman Tuhan tadi mengatakan bahwa Yesus mengaku akulah terang dunia. Yesus mengaku terang dunia. Yesus itu siapa? Bapak Ibu, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu jadi orang Kristen itu ada yang lebih dari 40 tahun enggak mengikut Tuhan Yesus? Ada enggak? Karena di firman tadi kan mengatakan barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan melainkan akan mempunyai terang hidup. Berarti harusnya kalau Bapak Ibu sudah sekitar 40 tahun ikut Tuhan Yesus, mengikut Yesus, berarti Bapak Ibu mempunyai terang hidup karena Bapak Ibu kenal dengan Yesus. Percaya dan kenal itu beda. Sekarang kalau Bapak Ibu kenal dengan Yesus, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu semua, silakan Bapak Ibu rembukan dengan kanan kirinya untuk menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya bukan untuk ngetes tetapi untuk melihat Bapak Ibu pengetahuannya tentang Yesus itu sejauh mana. Karena kita kan dituntut untuk memberitakan terang Yesus. Tapi bagaimana kita mau memberitakan tentang Yesus kalau kita tidak mengenal siapa Yesus? Pertanyaan saya itu ada di 1 Korintus 8 ayat 6, saya akan baca. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Pertanyaannya, Yesus itu siapa? Siapa? Karena tadi kan bagi kita orang Kristen hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Apakah Yesus adalah Bapa? Nah, itu pertanyaan saya. Yesus Bapa apa bukan? Yang bukan angkat tangan. Satu orang, yang lain apakah Yesus adalah Bapa? Ya, yang iya berapa? Enggak apa-apa, salah enggak apa-apa, saya enggak akan menyalahkan. Yang benar juga saya enggak akan kasih sepeda. Yang setuju Yesus adalah Bapa. Yang tidak setuju Yesus adalah Bapa. Satu orang, yang lain bingung. Nah, ini sering sekali menjadi masalah bagi kita orang yang percaya kepada Yesus kalau kita ketemu dengan orang yang belum percaya. Karena kita akan terhambat dengan kata orang dunia, Tuhannya orang Kristen itu 3, Bapa, Putra, Roh Kudus. Terus Yesus itu siapa? Ya Bapa itu siapa? Roh Kudus itu siapa? Orang Kristen kalau disuruh menerangkan bingung. Faktanya tadi tak tanya, enggak ada yang tegas, cuman berapa orang sing ngaku. Bapa, bukan. Jadi Yesus Bapa apa bukan? Bapa? Ya. Saya akan berikan gambaran. Bagi kita kan hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Kalau Allah kita itu namanya Bapa, kita menyebutnya Bapa. Allah itu maha besar. Kalau Allah maha besar berarti bisa enggak kita lihat? Yesus bisa dilihat enggak?
Bisa. Kalau Yesus adalah Bapa berarti wong bisa dilihat berarti enggak maha besar. Lah terus Yesus ini siapanya Bapa? Siapa? Firman yang hidup. Firman yang hidup yang turun ke, saya akan berikan gambaran. Kalau Bapak Ibu ditanya tentang Allah Tritunggal daripada bingung jawab, Bapak Ibu kei gambaran wae. Ini yang saya pegang adalah sebuah telur. Anggaplah telur ini, di dalam telur itu ada kehidupan. Telur ini bisa menghasilkan ayam menetas kalau diberi terang atau dierami oleh induknya dengan suhu 37 derajat Celcius 21 hari netes. Nah, bumi dan langit ini saya gambarkan telur ini. Alam semesta ada di dalam telur kehidupan. Bapa saya gambarkan adalah diri saya. Tapi sebenarnya Bapa tidak bisa dibayangkan rupanya seperti apa karena dia maha besar. Kalau Bapa bisa digambarkan wujudnya kaya ngono berarti itu Bapa. Berarti enggak maha besar. Tak seorang pun pernah melihat Allah tetapi anak tunggal. Bapa yang ada di pangkuannya dialah yang menyatakannya, Yesus Kristus. Nah, saya lambangkan sebagai Bapa. Tangan kanan saya gambarkan sebagai firman Allah yang hidup. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Firman inilah yang turun ke bumi menjadi Yesus mengambil daging manusia. Saya gambarkan tangan kiri saya adalah Roh Kudus. Dalam Kejadian 1 ayat 1, firman Tuhan mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berfirmanlah Allah. Kini berfirmanlah Allah. Saya minta satu orang bacakan dulu. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ini siapa? Yesus. Yesus adalah firman Allah, saya lambangkan tangan kanan saya. Roh Kudus saya gambarkan tangan kiri saya. Saya adalah Bapa. Firman Allah tangan saya adalah milik saya. Satu dengan saya enggak pernah terpisah. Demikian Roh Kudus saya gambarkan tangan kiri adalah roh saya, tidak pernah terpisah. Ketika Allah hendak menciptakan alam semesta, Dia berfirman dengan perantaraan Sang Firman. Sang Firman ini ngomong, jadilah alam semesta, maka Roh Kudus kerja. Kejadian 1 ayat 2, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu sebenarnya terjemahan aslinya, roh Allah mengerami. Sing dierami apa? Bumi pada waktu itu ketika diciptakan itu masih kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air karena bumi masih penuh dengan air, belum ada matahari. Roh Allah ini mengerami alam semesta. Kenapa harus dierami? Karena Allah maha terang. Nek enggak diterangi iki padha kaya telur ayam. Nek enggak dierami iso netes enggak? Kan enggak iso. Demikian kehidupan di dalam alam semesta nek enggak dierami oleh Roh Kudus enggak akan hidup. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Roh ini memberi hidup karena ada firman. Jadi ini penciptaan alam semesta itu adalah karya Bapa melalui kerja firman dan roh. Nah, pertanyaan saya, Roh Kudus dengan alam semesta besar mana? Roh Kudus itu kan roh Allah. Dengan bumi ini, dengan langit besar mana? Besar Roh Kudus. Berarti kita ada di dalamnya Roh Kudus, bahkan berada di bawah naungan Roh Kudus. Oleh karena firman yang mengatakan tadi bahwa Ia adalah gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi yang menopang alam semesta ini adalah
Bapa melalui Sang Firman, sing kerja roh, mengerami alam semesta. Makanya bumi bisa berputar, iki tepat waktunya nek sehari 24 jam matahari mengitari bumi. Lah itu kerja Bapa melalui firman dan roh. Nah, manusia ada di dalam telur ini. Berarti kan sangat kecil. Dia tidak bisa melihat saya. Karena dia ada di dalam eraman tangan kiri saya. Tangan kiri saya ini saya lambangkan tadi Roh Kudus. Terus bagaimana manusia di dalam telur ini supaya bisa lihat saya? Kan enggak mungkin. Kalau saya bisa dilihat, saya ini Bapa, saya gambarkan. Berarti saya enggak maha besar. Karena Allah maha besar. Kalau maha besar berarti enggak ada batasnya. Maka Allah menyatakan diri dengan tak seorang pun pernah melihat Bapa, tetapi anak tunggal Bapa ini Sang Firman. Sing disebut anak karena dia datang tangan kanan ini masuk ke dalam telur. Telur ini yang rongga udarane. Masuk, tadinya dia sebagai gambar wujud Allah di sorga. Di sorga di sana tidak ada yang bisa kalau Bapa tidak ada yang bisa melihat Bapa, malaikat pun tidak. Jadi kalau ada yang ngomong malaikat dapat wahyu dari Allah, dapat dari Bapa, enggak mungkin. Karena tak seorang pun pernah melihat Bapa. Berarti sing nek malaikat ketemune karo sapa nang surga? Karo firman Allah yang hidup. Lalu firman Allah ini akhirnya mengambil daging menjadi manusia, menjadi Yesus. Mungkin kesempatan lain akan saya perdalam pembahasan tentang ini karena ini nanti nyangkutnya firman Allah turun kepada Maria. Terus berarti kok Yesus eneng roh manusiane apa enggak? Nah, itu pembahasan khusus tetapi hari ini kita akan bahas tentang terang. Ketika Yesus datang ke bumi, dia kan ngomong akulah terang dunia. Maka Yesus ini dia kan firman Allah. Berarti dia ini kan satu dengan Allah. Ini sama saja tangan kanan saya masuk ke dalam telur terus ngomong dengan manusia yang ada di dalam telur. Aku iki terang dunia. Manusiane bingung, lah kuwi sapa? Nek manusiane mikir, nek iki Allah tapi kok iso dilihat? Allah kan maha besar enggak bisa dilihat. Tapi nek udualah kok dia punya kuasa mengampuni dosa, punya kuasa membangkitkan orang mati. Lah dia siapanya Allah? Dia adalah firman-Nya Allah. Tangan kanan saya yang terpisah tak terpisah dari saya. Sekarang pertanyaannya, tangan saya ini ketika masuk ke dalam telur ini, tangan saya itu saya apa bukan? Ya. Tangan kiri ini, tangan kiri saya ketika mengerami alam semesta, memegang telur ini, tangan saya apa bukan? Iya kan? Berarti tangan kanan saya Allah apa bukan? Yesus Allah wudu. Allah kan? Karena apa? Karena satu tubuh, satu dengan saya. Demikian Roh Kudus ketika turun, ketika mengerami, tidak pernah terpisah dengan Bapa. Kan tetap satu dengan saya. Maka Roh Kudus ini Allah apa bukan? Sekarang pertanyaannya, Roh Kudus dan Firman dan Yesus Bapa apa bukan? Nah, ini yang Bapak Ibu nggak ngerti. Allah itu kasih, maksudnya Allah itu Tritunggal. Allah itu satu yaitu Bapa. Di dalam Bapa ada Firman dan Roh. Kalau bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa. Nek Bapa berarti Bapak Ibu sama saja ditanya keseluruhan dari tubuh saya, tangan kanan saya, tangan kiri saya dan saya. Ini bisa dilihat oleh manusia yang ada di dalam telur. Iso ora manusia di dalam telur ini melihat keseluruhan tubuh saya? Enggak kan? Tapi iso ora melihat tangan kanan saya? Bisa kan kalau tak masukkan? Nah, inilah yang Bapak Ibu jangan salah jawab sebagai orang Kristen.
Yesus adalah Allah karena satu dengan Allah. Tetapi Yesus bukan Bapa, dia adalah firman Allah, firmane Bapa, anak tunggal Allah. Karena apa? Karena nek Yesus Bapa, nek ditakoke Bapa ini keseluruhan dari Allah Tritunggal yang satu, yaitu firman, Roh Kudus dan Bapa. Maka ya ora iso manusia ndelok Bapa. Kalau Bapa bisa dilihat, Bapa tidak maha besar. Tapi sing iso dilihat adalah firman iki sing menjadi manusia. Bingung enggak? Nek mandan enggak apa-apa, tanya enggak apa-apa. Nanti minta ajarin, kan kita Bapak Ibu punya guru Injil tadi. Kenalan dulu Mas, siapa namanya? Kak Ben. Kak Ben, iya. Nah nanti sharing-sharing. Jadi kita sebagai orang Kristen, Yesus saja kan ngomong, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, tanda iman kita bertumbuh itu kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi jelas ya, Yesus adalah Allah, tapi dia bukan Bapa. Ada sing isih bingung enggak? Karena kalau wong sing ditakoke Bapa iki dhewe pengin ndeleng Bapa Allah seutuhnya enggak iso, karena Allah Maha Besar. Tapi lihat gambar wujud Allah, firmane iso, karena firman turun menjadi manusia. Begitu. Bapa gimana Pak? Iya, jadi nanti kita sharing ya Pak, jadi biar bagus. Allah itu kasih sejak semula, sejak kekal, sebelum ada ciptaan, tak berawal, tak berakhir. Allah itu Tritunggal sejak kekal. Jadi Bapa, firman yang ada di dalam diri Bapa itu ada firman dan roh. Dia sejak kekal sudah Tritunggal. Jadi Allah pada waktu belum ada ciptaannya, Allah enggak pernah kesepian. Karena apa? Allah punya firman sing iso ngasihi Bapa, demikian roh begitu. Ya, cuman kalau kita bahas Allah Tritunggal, ini semua kayaknya bukan hanya kita tetapi seluruh orang Kristen di dunia itu enggak cukup nek waktune mung sejam 2 jam. Jadi memang harus dengan sharing untuk kita benar-benar mengetahui Allah Tritunggal iki gimana. Jadi kita benar-benar ngerti Allah iki sopo, Bapa iki sopo, Roh Kudus itu siapa. Ya, saya lanjutkan. Pengertian terang secara rohani. Kalau pengertian terang secara jasmani, terang itu adalah cahaya, matahari, terang bumi, lampu. Tapi kalau pengertian terang secara rohani itu apa? Efesus 5 ayat 9 sampai 11. Saya minta satu orang bacakan. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Ya, pengertian terang secara rohani, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Berarti pengertian terang secara rohani yang dimaksud Yesus adalah tentang kebaikan, kebenaran dan keadilan. Baik saja tidak cukup karena baik belum tentu benar. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Maksudnya dipaske karo firman Tuhan kebenarane. Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Jadi kalau ada orang salah, Bapak Ibu saudarane salah, ora usah melu-melu berbuat salah. Apalagi ada saudaranya salah, nutupi salahi. Karena apa? Yesus mengatakan, akulah terang dunia, barang siapa berjalan mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan. Berarti kita tidak boleh ikut-ikutan gelap. Kita harus terang. Nah, sekarang syarat mendapatkan terang itu apa? Lukas 3 ayat 12 sampai 14 saya akan baca. Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, "Guru,
Apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ini adalah kisah Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Ketika Yohanes berseru, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, terang sudah datang. Bertobat, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Makanya Yohanes melakukan baptisan untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Nah, terus ada yang datang di sini pemungut cukai tanya, apa yang harus kami perbuat? Apa nek aku dibaptis tok terus aku selamat? Ngono padha wae. Tapi Yohanes ngomong apa? Nah, Yohanes mengatakan jangan menagih lebih banyak daripada yang ditentukan bagimu. Datang lagi prajurit, aku dibaptis selamat apa enggak? Yohanes ngomong lagi, kasih syarat lagi. Jangan merampas dan jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Berarti syarat mendapatkan terang apa? Matius 3 ayat 6, kelanjutan kisah ini. Matius 3 ayat 6 saya akan baca. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Berarti syarat untuk kita mendapatkan terang adalah mengaku dosa. Karena di sini pemungut cukai dan prajurit tanya dulu syaratnya, apa yang harus aku perbuat sebelum aku dibaptis? Ngaku dosa nih. Jangan lagi melakukan perbuatan yang gelap. Kalau tadinya mengambil lebih banyak dari yang ditentukan pajaknya, sekarang jangan lagi. Nah, itu yang diberikan oleh Yohanes kepada pemungut cukai. Nah, bagaimana kalau orang dibaptis tapi enggak mau ngaku dosa? Ayat 7, Matius 3 ayat 7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia di akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Datang lagi adalah orang-orang Farisi dan Saduki. Datang untuk apa? Untuk dibaptis. Tapi Yohanes ngomong apa karo orang Farisi? Hai kamu keturunan ular beludak. Kenapa Yohanes mengatakan orang Farisi ki orang yang rajin perpuluhan. Tapi rajin perpuluhannya dia biar dilihat oleh orang. Mungkin ibarat zaman sekarang, aku nek perpuluhan ya amplope tak jenengi lah. Ben terkenal. Lah iki orang Farisi kelakuannya ngono. Dia melakukan ibadahnya tetapi ibadah ini enggak tulus. Nah itu orang Farisi. Orang Saduki ki orang politik. Dia ingin dibaptis oleh Yohanes Pembaptis tetapi dia enggak punya keinginan untuk bertobat. Beda dengan pemungut cukai dan prajurit-prajurit. Pemungut cukai dicap oleh orang-orang pada zaman itu adalah orang yang paling berdosa. Tetapi pemungut cukai ini sadar diri. Apa yang harus aku perbuat? Akhirnya Yohanes ngewehi terang itu adalah kebaikan, kebenaran dan keadilan. Yohanes ini nunjukin dhisik, terang ini bener dhisik. Pemungut cukai manusia berdosa, iya. Tapi dia ngaku dosa nih, kebenaran kan? Karena kowe ngaku dosa, maka ada kebaikan. Yohanes ngomong dikei syarati, jangan mengambil lebih dari yang ditentukan bagimu. Tapi kebenaran datang kepada orang Farisi dan kepada orang Saduki. Kebenarannya wong iki ora gelem ngaku salah. Wong salah ora gelem ngaku salah. Suwe-suwe sapa wonge sing betah. Lah iku lagune Didi Kempot. Nah, wong salah ora gelem ngaku salah.
Yohanes ngomong apa? Hai kamu keturunan ular beludak. Sekarang yang dilakukan Yohanes ini, apakah Yohanes enggak punya kasih? Sehingga orang ini dikatakan kowe iki anake ular beludak. Karena memang kasih itu, kebaikan itu datang kalau orang ini ngakui salah. Karena syarat untuk bertobat, terima pengampunan itu adalah ngaku dosa. Jadi tidak akan pernah ditebus dosane nek wong iku ora gelem ngaku dosa nek isih merasa benar. Yang dilakukan Yohanes tadi menurut Bapak Ibu kasih apa bukan? Perbuatan kasih apa bukan? Kan kadang-kadang kita kalau lihat orang sing salah yo melas. Jadi yo tak belo melas. Karena saudaraku jadi tak bela. Kalau yang dilakukan Yohanes kan enggak tadi. Iki wong salah ora gelem ngaku salah, kowe keturunan ular beludak. Sekarang yang kasih sing memberi belas kasihan kepada orang sing enggak mau ngaku salah, apa sing seperti Yohanes yang mengatakan keturunan ular beludak? Yang seperti Yohanes? Ya, kita baca firman-Nya Ibrani 12 ayat 6 dan 7. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan iki menghajar kowe nek tak kasihi, yo nek salah tak hajar. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Apakah ada orang tuanya membiarkan nek anaknya salah dibiarkan, anaknya keceblung jurang dibiarkan saja? Nah, tonggo. Maka sing dilakukan Yohanes kepada orang Farisi. Orang Farisi ki yo anaknya Abraham juga, makanya Abraham ngomong, "Sopo sing ngomong nek kowe anaknya Abraham?" Makanya nang Yohanes ditegur ben bertobat, "Hai kamu keturunan ular beludak. Sopo sing nyangka nek kowe dibaptis bakal selamat, nek kowe ora menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan." Jadi yang harus kita lakukan adalah hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau orang tadi senengnya nyuri, jangan nyuri lagi. Nah itu buah sesuai dengan pertobatan. Tinggal dosane opo ditinggalkan. Nah itu artinya sesuai dengan pertobatan. Kan setiap orang dosanya lain-lain. Nah sekarang saya berikan contoh lagi loh. Itu kan Yohanes Pembaptis ngomong ular beludak. Nah Yesus Yesus itu penuh kasih. Coba sekarang kita lihat Yesus. Matius 15 ayat 25 sampai 29. Saya akan baca. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ini ada seorang perempuan dari Kanaan. Anaknya sakit. Datang kepada Yesus. Perempuan ini ngomong, "Tuhan kasihanilah aku." Malah nang Yesus diomong tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak nggo lempar nggo anjing. Perempuan Kanaan ini disamakan dengan anjing. Sing dilakukan Yesus perbuatan kasih bukan? Kenapa perbuatan kasih? Ayat 27. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan. Namun anjing ini juga makan remah-remah roti yang dijatuhkan dari meja." Artinya perempuan ini sadar diri. Tuhan, anakku sakit, tolong sembuhkan. Terus dikatakan kan, kebenaran datang, kowe wong berdosa iki mulake mengalami penderitaan anakmu sakit. Maka Yesus kan ngasih kasih ki datang, kebenaran desi. Orang berdosa, nyatakan kebenaran. Yesus memberi perumpamaan, dia perempuan ini direndahkan. Diumpamakan seperti anjing. Tapi perempuan ini ngaku salah. Benar Tuhan. Sadar diri. Maka apa yang Yesus berikan kemudian? Kebaikan. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika juga anaknya sembuh. Jadi kesembuhan, pemulihan datang itu karena ada pertobatan.
Tanpa pertobatan tidak akan ada pemulihan. Karena itu syarat mutlak. Karena terang ini nggak iso dihapusi. Terang ya terang wae, nggak iso pura-pura gelap di tempat yang terang, itu nggak bisa. Matius 5 ayat 14 dan 15. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita adalah terang dunia, kita sing wis dibaptis, ngakui dosa, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, berarti kita terang. Tapi nek wis ninggalkan cara hidup yang lama. Tapi opo iso manusia meninggalkan dosanya? Isone opo? Nyicil, berusaha kan? Itu makanya ketika orang masuk Kristen, itu dia hanya sebagian kecil yang langsung bisa jadi terang. Yang lain apa? Menjadi pengikut terang. Artinya masih berusaha nyangkal diri. Kalau tadinya aku perbuatan dosa, saiki mulai tak ilangke lah. Nah bisanya seperti itu, berusaha. Lalu terang ini Roh Kudus memberi kekuatan supaya kita bisa nyangkali dosa kita. Nah, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kalau kita punya terang, terang itu tadi apa? Kebaikan, kebenaran, keadilan, sing sesuai dengan Yesus, sesuai dengan firman Tuhan, Injil. Jadi kalau kita itu sudah punya terang, artinya kita sudah punya dasar dalam hidup kita iki terang hidup. Terang hidup iki sapa? Yesus. Terus pengertiannya apa? Kebaikan, kebenaran, keadilan sesuai dengan firman. Maka ujilah perbuatan. Perbuatan orang ini pas ora karo firman Tuhan. Perbuatannya baik sih, baik tok enggak cukup karena harus 3 hal. Kebaikan, kebenaran dan keadilan. Nek memenuhi syarat ketiganya, nah baru itu dikatakan terang. Dan jangan coba-coba berbuat gelap di tempat yang terang. Firman Tuhan ini ngomong, buat apa kita punya pelita tapi ditaruh di bawah gantang? Kan gak eneng gunane. Bapak Ibu punya lampu tapi gak ditaruh di dalam meja tapi gak dinyalakan. Tidak ada gunanya untuk menerangi sekitar. Nah, sekarang saya akan bukakan Yohanes 12 ayat 3 dan 6. Ini adalah kisah orang yang berbuat gelap di tempat yang terang. Yohanes 12 ayat 3 sampai 6. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Ini Maria datang bawa minyak harganya mahal. Gue minyaki Yesus. Tapi datang iki muridnya Yesus, Yudas Iskariot iki ngomong, eman temen minyak harganya berapa tadi? 300 dinar gur minyaki Yesus. Ki Yudas iki seolah-olah baik kan, mending minyaknya didol, dibageke nggo wong miskin. Baik enggak perbuatannya Yudas? Baik kan? Lagi nek wong gampang tertipu. Padahal lihat ayat bawahnya. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Pencuri apa? Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Berarti pencuri apa? Uang kas. Tapi ngomongnya baik enggak? Baik, seolah-olah eman-eman uang 300 dinar kok gurung minyak itu. Mending bagi orang miskin. Nah itulah kebenaran itu harus diuji, kebenarannya sampai tuntas. Benar, adil, baik. Nek enggak diuji, akhirnya salah. Ya. Lalu kalau kita sudah tahu terang itu adalah tentang kebaikan, kebenaran dan keadilan, tugas kita apa sebagai terang? 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 7.
Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi jelas sekali bahwa kalau kita kata ngomong bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, maksudnya kita masuk di dalam kerajaan sorga, maksudnya kita persekutuan di dalam gereja ini benar-benar ada terang. Kalau sebuah negara itu ada punya dasar supaya negara itu terjadi aman dan tentram. Dasarnya apa? Hukum. Hukum itu apa? Undang-undang. Ya. Undang-undang. Undang-undang adalah sebuah perjanjian kesepakatan sing ngatur perbuatan manusia supaya enggak melanggar hukum. Karena apa? Presiden iso salah, menteri iso salah. Sing ora iso salah apa nih? Hukumnya undang-undang sing mengatur, karena undang-undang dibuat berdasarkan kesepakatan. Demikian juga dalam orang hidup di dalam gereja. Di dalam persekutuan, kalau kita mau beroleh persekutuan di bumi seperti di surga, sing nang kene ikut juga dalam persekutuan yang ada di dalam surga, maka terang harus menjadi dasar persekutuan. Terang itu tadi apa? Kebaikan, kebenaran, keadilan. Jadi dasarnya itu bukan orang, bukan hamba Tuhan, bukan guru Injil, bukan majelis. Dasar sebuah persekutuan adalah terang. Coba kita minta dasar gereja itu apa? Saya minta satu orang bacakan 1 Korintus 3 ayat 11. Ini dasar dan bangunan. 1 Korintus 3 ayat 11, silakan dibaca. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Iya, tidak ada seorang pun yang bisa ngeletakkan dasar gereja selain dasar yang wis ditentukan, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus apa? Kan mau ngaku, akulah terang dunia. Terang itu apa? Kebaikan, kebenaran, keadilan. Maka dasar gereja yang menjadi landasan orang hidup bersekutu ini adalah terang, kebenaran, kebaikan, keadilan. Bukan sapa sing mimpin, karena nek sing mimpin iso salah. Dasar sebuah negara utuh presiden. Tapi presiden diberi kepercayaan untuk memimpin. Tapi nek salah kudu eneng menteri sing negur. Sama dasar bergereja juga seperti itu. Nah, itu yang tadi saya katakan, orang salah menerapkan kasih. Niatnya apik tapi jadi salah karena enggak diuji dengan firman. Ya. Kita lihat terus gimana kalau saudaranya salah, ini tugas kita apa? Karena kan tugas kita sebagai terang ya nerangi, nek eneng sing salah kok negur. Kita lihat Matius 18 ayat 15 sampai 20. Bapak Ibu jadi orang Kristen pasti sering mendengar kata saling mengasihi. Perkataan ini sangat manis. Kita harus hidup saling mengasihi. Saling mengasihi, nek pengertian orang awam pikirnya ngasih. Memang ada benarnya, tapi enggak semudah itu saling mengasihi. Saling mengasihi itu pengertian asline iki saling memberi hidup. Sing eneng sing lemah ditolong, dikuatkan. Nek eneng sing salah kon negur. Enggak kon nutupi salahe. Karena enggak ada pengampunan tanpa pertobatan. Kita lihat contohnya. Matius 18 ayat 15 sampai 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2-3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikan soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat,
tidak pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 2-3 orang berkumpul. Artinya gereja itu bukan tentang gedung. Gereja itu adalah tentang sebuah persekutuan sing beroleh tempat di dalam terang. Persekutuan di mana terang iki menjadi landasan. Terang ini berdiri di dalam sebuah persekutuan itu, maka persekutuan itu akan melimpah dengan berkat. Tapi udah berkat jasmani. Melimpah dengan berkat rohani. Berkat rohani itu apa? Pengenalan akan Yesus Kristus. Lah berkat jasmani ini melimpah apa ora? Dicukupkan. Yesus ngomong, Bapa kami yang di surga, berikanlah kami makanan pada hari ini yang secukupi. Kebutuhan dari persekutuan itu, kalau persekutuan itu dasarnya adalah terang, kebaikan, kebenaran, keadilan, apa yang dibutuhkan persekutuan itu Tuhan akan kirim. Bapak Ibu masih ingat yang dulu waktu di gereja Margosari, kita itu main musik, ora duwe salonnya kosong. Tiba-tiba eneng orang dari Tambak ngibadah nang kene, gawe ke power, terus belikan speaker. Habis itu selang berapa tahun ibadah lagi, mati lampu. Dilalahnya wong iku datang lagi. Ngeyopo? Itulah penyediaan Tuhan. Penyediaan Tuhan itu datang kepada persekutuan uang, sing orang itu di dalam persekutuan di dalam iki terang. Jadi eneng orang sing saling mengasihi, pokoknya di dalam persekutuan kita harus saling mengasihi, eneng yang salah ditegur. Supaya apa? Supaya tidak jatuh ke dalam penghakiman. Jadi nek ditegur, nek wis ditegur tapi jangan dihakimi. Nek ngaku salah, diampuni. Karena apa? Lukas 17 ayat 3 dan 4. Jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal. Kini kita sudah negur orang salah tapi dia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari. Dosa kok 7 kali sehari, artinya tidak terbatas pengampunan. Dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Maka kita harus ngampuni, berarti orang ini tadinya mau gelap gak jadi gelap karena kita tegur. Karena kita adalah terang yang nyatakan kebenaran. Tapi nek orang ini ditegur gak gelem ngaku salah. Kaya lagune Didi Kempot, wong salah ora gelem ngaku salah. Apa yang harus kita lakukan? Firman-nya ngomong, anggaplah ia sebagai seorang yang tidak mengenal Tuhan. Karena enggak bisa Bapak Ibu seorang yang salah di dalam terang, di dalam persekutuan itu dibiarkan dan dia enggak ditegur. Karena ini kalau orang ini berpengaruh, Bapak Ibu akan jadi buta, akan jadi ikut-ikut gelap. Loe parah lagi nek ngasih sing salah iku pemimpine. Kenapa? Lukas 6 ayat 39. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Wong buta ora iso nuntun orang buta. Artinya gini, orang itu enggak ada yang sempurna kudus, itu enggak ada. Tapi orang yang berusaha hidup baik kan ada. Aku iki nek diomongke suci yo enggak lah, berdosa. Tapi setidaknya nek aku masuk dalam persekutuan, itu ada undang-undang kebaikan, kebenaran, keadilan. Nek aku salah, oh iya aku salah. Ditegur oleh saudaraku seiman, oh iya aku ngaku salah. Nah, itulah orang yang berusaha menyangkal diri. Syarat mengingkul Yesus itu harus sangkal diri pikul salib. Nek wong salah ya ngaku salah, supaya apa? Dapat pengampunan. Jangan wis salah tapi merasa benar. Luwih parah lagi eneng sing nutupi salahe. Maka iku sama saja orang
duwe pelita kok disimpan di bawah gantang. Gunane nggo ngopo? Karena yang menyelamatkan kita adalah buah pertobatan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Yohanes Pembaptis ngomong, kapak wis tersedia di akar pohon. Setiap pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Bahkan Yohanes Pembaptis ngomong pasti ditebang. Jadi kalau Bapak Ibu enggak mau ditebang, berbuahlah. Kembalilah di dalam terang, nyatakan kebenaran. Karena orang Kristen ini orang yang berani menyatakan kebenaran. Jadi jangan takut, itulah wujud saling mengasihi. Tapi kadang-kadang orang Kristen takut. Akhirnya ikut suara terbanyak. Padahal 1 Yohanes 4 ayat 18, ini yang terakhir. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi orang Kristen enggak boleh punya rasa takut. Apa meneh kalau saudara seiman, saudara serumah, nek saudarane nek salah ditegur supaya apa? Supaya tidak gelap. Orang buta ra iso nuntun orang buta. Nek sebuah persekutuan ini dasar ini yang menjadi dasar itu gelap, bukan terang, bukan kebenaran, kebaikan, keadilan. Ki nek sing nuntun ngetan, sing dituntun ngulon, sing bingung ngelor, akhirnya tengah-tengah kosong. Itulah yang terjadi. Makanya kalau kita ingin sebuah persekutuan ini sing diberkati secara rohani, berkatnya melimpah, berkat jasmani dicukupkan, penyediaan dicukupkan. Itu adalah tanda persekutuan itu benar. Nek persekutuan ini saiki jangankan mau melakukan misi untuk menyukupi kebutuhan, persekutuan saja sulit. Wah, iku hati-hati Bapak Ibu, tandane cek persekutuan itu dasarnya bener apa ora. Karena dasar ini harus terang, tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain selain dasar yang ditentukan, yaitu Yesus Kristus. Kembali kepada dasar yang semula, jangan merubah dasar persekutuan. Ya, firman Tuhan hari ini cukup sampai di sini. Semoga firman Tuhan ini dapat memberkati Bapak Ibu, dan mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan hari ini.